kita akan lanjut untuk melihat persamaan bidang singgung ya. Nah, sebetulnya kalau untuk membuat persamaan bidang singgung ya, nah ya kita berbicara nanti ini hanya persamaan bidang secara umum dulu ya. Nah, untuk membuat persamaan bidang biasanya kita akan butuh dua hal ya. Nah, yang pertama itu nanti adalah si titik yang dilaluinya ya. Nah, jadi dalam hal ini ya, karena kita membuat suatu persamaan bidang singgung, maka kita juga butuh dua hal ya. Nah, di mana pertama itu nanti adalah titik yang dilaluinya. Atau dalam hal ini, berarti untuk membangun persamaan bidang, kita butuh nanti yang pertama itu adalah titik singgungnya. Ya, yang mana titik singgungnya itu nanti kita sebut dia sebagai X0, Y0, Z0 ya. Nah, jadi ini titik singgungnya ya. Nah, kemudian yang kedua yang kita butuhkan adalah apa? Vektor normalnya. Nah, yang dikatakan sebagai vektor normal dari bidang singgung apa? Ya, nah, vektor normal dari bidang singgung itu nanti adalah si nabla F di titik singgungnya itu. Oke, dia adalah nabla F di ini si vektor normalnya itu nanti adalah nabla F di titik X0, Y0, Z0. Ya, nah itulah nanti si vektor normalnya ya. Nah, begitu kita punya titik singgung dan juga vektor normalnya, maka kita bisa mendapati nanti si persamaan bidang singgungnya apa? Persamaan bidang singgungnya itu nanti adalah X min X0, Y min Y0, Z min Z0, dot kan nanti dengan N itu nanti akan sama dengan 0. Oke ya, nah inilah nanti tinggal kita masukin saja ya. Ini kan persamaan bidang secara umum nih ya. Nah tinggal kita masukin si X0, Y0, Z0 dan juga nanti si vektor normalnya ya. Maka kita akan dapati si persamaan bidang singgungnya. Oke. Nah sebagai contoh, nah misalkan nih kita mau mencari persamaan bidang singgung dari, oh ya, sebelumnya ya. Nah di sini perlu diingat bahwa kalau misalkan kita punya fungsi permukaan Z sama dengan fx, y. Oke, ini kan secara umum ya. Z sama dengan fx, y. Ya, nah ini hati-hati ya. Karena yang dinamakan vektor normal ini dia adalah nabla dari f besar ya, bukan f kecil. Nah, f besar itu apa? F besar itu yang penting nanti dia adalah sama dengan suatu konstanta. Nah, supaya ini bisa jadi suatu konstanta ya kita boleh pindahin apakah nanti f-nya ke kiri atau z-nya kita pindahin ke kanan ya. Nah, maka kita akan dapati nanti di sini F, X, Y minus Z sama dengan 0 ya. Nah, ini kan dia udah sama dengan suatu konstanta kan? Ya, nah itulah nanti si F besarnya ini. Ya. Nah, nabla dari F besarnya ini, inilah yang nanti kita sebut sebagai si vektor normal dari bidang singgungnya. Ya, nah jadi perlu hati-hati nanti di sini ya. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat. Misalkan kita mau mencari persamaan bidang singgung di permukaan XZ sama dengan Y di titik P1, 2, 2. Nah, maka pertama-tama yang kita butuh apa? Si X0, Y0, Z0. Ataupun itu adalah titik singgungnya. Nah, dalam hal ini X0, Y0, Z0-nya itu akan sama dengan apa? Nah, ini udah diketahui ya, itu ada di 1, 2, 2. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah kita punya X0, Y0, Z0, kita mau mencari si normal bidang singgung. Nah, untuk mendapatkan normal bidang singgung, maka langkah pertama kita cari dulu si F, X, Y, Z besar, F besar, X, Y, Z-nya ini. Nah, di sini yang penting itu kan adalah si F besarnya itu sama dengan suatu konstanta. Ya, nah jadinya ini Y saya pindahin aja ke ruas kiri ya. Nah, mau X Z pindahin ke ruas kanan boleh nggak? Boleh-boleh saja. Ya, yang penting nanti ya ujung-ujungnya akan menjadi suatu konstanta. Nah, sehingga kita akan dapati nanti ini adalah XZ minus Y sama dengan 0. Nah, kemudian baru kita cari si nabla F-nya ini. Ya, nabla F-nya itu adalah apa? Turunan terhadap X, nanti jadinya adalah Z,
koma, turunan terhadap Y itu nanti adalah min 1, dan turunan terhadap Z itu nanti adalah X. Oke, itu adalah si nabla F-nya ya. Nah, yang dinamakan vektor normal itu adalah apa? Vektor normal itu adalah nabla F di titik singgungnya, yaitu di titik 1, 2, 2. Nah, sehingga di sini kita dapati apa? Nah, tinggal masukin X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 2 ya. Nah, berarti kita akan dapati si nabla F-nya kan ini nih ya. Nah, ini Z-nya itu adalah 2, min 1, X-nya itu nanti adalah 1. Oke, nah sehingga di sini ya, karena kita sudah punya N, punya X0, Y0, Z0, maka kita bisa tuliskan dia sebagai X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Nah, kita dotkan nanti dengan si vektor normalnya, yaitu 2 min 1, 1 itu nanti akan sama dengan 0. Oke, ini ya, ini untuk persamaan bidang singgungnya ya. Ini persamaan bidangnya ya. Nah, sehingga ini tinggal kita kali, jadinya adalah 2X min 2 kurangi nanti dengan Y plus 2 tambahkan nanti dengan Z min 2 itu sama dengan 0. Sehingga nanti ini akan menjadi 2X min Y plus Z. Ya, nah ini min 2 tambah 2 habis ya, min 2. Nah, min 2 ini kita pindah ke kanan, jadinya dia adalah plus 2. Ya, nah inilah nanti si persamaan bidang singgung dari permukaan ini di titik 1, 2, 2. Ya. Oke. Nah, contoh lainnya kita bisa lihat di sini. Nah, diberikan fungsi dua variabel f(x, y) sama dengan ini. Tentukanlah persamaan bidang singgung permukaan Z sama dengan f(x, y) di titik 3, 4, 0. Nah, sama saja. Langkah pertama, berarti kita ambil dulu di titik, cari dulu si titik singgungnya, yaitu x0, y0, z0 itu sama dengan apa? Itu sama dengan 3, 4, 0. Oke ya. Nah, setelah mendapati titik singgungnya, maka langkah selanjutnya adalah kita mau cari si vektor normalnya. Oke. Nah, untuk mendapati vektor normal, maka kita mesti mulai dari mana? Kita mulai dari mencari si f besarnya dulu. Oke, yang mana f besar ini kan nanti dia mesti sama dengan konstanta ya. Nah, karena ini nanti Z sama dengan fxy, ya jadi bebas. Kita mau F yang kita pindah ke kiri boleh, atau nanti Z yang kita pindah ke kanan boleh ya. Nah, ini Z-nya kita pindah ke kanan saja ya. Yaitu dia akan sama dengan fxy apa? Fxy adalah ini. Ln X kuadrat tambah 4Y minus 24 kurangi nanti dengan ya, dengan fxy min Z sama dengan 0. Nah, maka di sini ya, nah ini kan kita udah dapati nanti si F besarnya kan. Nah, tinggal kita cari si nablanya. Nablanya apa ya? Nah, kita tahu bahwa turunan dari ln itu adalah apa? Turunan dari ln itu nanti adalah seper ya. Nah, seper X kuadrat plus 4Y minus 24. Kalikan turunan dalamnya. Oke ya. Nah, ini kan turunan terhadap X, berarti X kuadrat diturunin dia nanti akan menjadi 2X. Oke, ini X kuadrat diturunin dia jadi 2X ya. Ini 0 ya. Nah, habis itu turunan terhadap Y-nya sama ya. Turunan dari ln nanti dia akan menjadi seper X kuadrat tambah 4Y minus 24. Nah, kemudian ini turunan terhadap Y-nya jadi apa? Nah, turunan terhadap Y-nya ya. Nah, X kuadrat diturunin terhadap Y kan 0. 4Y diturunin nanti dia jadi 4 ya. 24 nanti ini diturunin jadi 0 ya. Nah, dan ini turunan terhadap Z-nya itu adalah minus 1. Nah, sehingga di sini yang dinamakan vektor normal itu nanti adalah apa? Vektor normal itu nanti adalah
nabla F di titik singgungnya, yaitu 3, 4, 0. Nah, masukin X-nya 3, Y-nya 4 ya. Berarti ini 3 kuadrat itu 9, tambah 16, 25. 25 kurang 24 itu 1. 2 kali 3 itu nanti adalah 6. Oke, nah ini tadi ini yang bawah itu nanti jadinya 1, ini atasnya adalah 4. Min 1 ya. Nah, sekarang kita sudah punya X0, Y0, Z0, dan kita juga sudah punya vektor normalnya. Nah, berarti persamaan bidang nanti tinggal apa? Persamaan bidang itu nanti adalah X min X0, Y min Y0, Z min Z0-nya di sini adalah 0 ya. Oke, Z0-nya kan di sini ada 0. Nah, tinggal didotkan nanti dengan si N-nya, yaitu 6, 4, min 1. Sama dengan 0. Maka kita akan dapat ini 6X kurang 18 tambahkan 4Y kurang 16 minus Z sama dengan 0 ya. Nah, sehingga kita akan dapati ini 6X tambah 4Y minus Z itu nanti akan sama dengan min 18 kurang 16. Itu jadi min 34, pindah ke ruas kanan, jadinya adalah positif 34. Oke, ya. Nah, inilah nanti si persamaan bidang singgungnya ya. Ya, nah ini kita mau melihat tadi apa aproksimasi linear ya. Nah, di aproksimasi linear ini, ya aproksimasi linear ini sama aja nanti kayak pendekatan dari polinom Taylor Orde 1 ya. Nah, di aproksimasi linear berarti kan F plus minus delta X, ya ini kita boleh sebut nanti sebagai X0 gitu ya. X0 plus minus delta X, Y0 plus minus delta Y ya. Nah, ini akan mendekati apa ya? Nah, yang namanya aproksimasi kan kita akan lakukan pendekatan ya, yaitu Fx0 Y0 ditambah nanti dengan perubahan nilai F-nya. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa F ini kan dia adalah fungsi X dan juga Y ya. Maka F di sini dia adalah fungsi X, Y ya. Nah, maka kalau misalkan saya mau mencari DF. DF ini kan adalah perubahan nilai F nih. Ya. Nah, nilai F ini akan berubah kalau apa? Nilai F ini akan berubah kalau nanti si X-nya berubah kan? Ya. Nah, ini perubahan nilai F akibat si X-nya berubah. Nah, tidak terbatas hanya di sana. Kita tahu bahwa di sini F ini juga akan berubah kalau nanti si nilai Y-nya itu berubah ya. Nah, berarti ini akan ada komponen do F, do Y kalikan nanti dengan D, Y ya. Nah, ini perubahan nilai F akibat ada perubahan si Y-nya itu. Ya. Nah, maka otomatis nanti di sini ya si delta F-nya itu nanti jadinya adalah apa? Delta F-nya itu nanti ya tinggal kita ganti saja si D-nya ini nanti dengan delta. Oke, maka kita akan dapati di sini delta F-nya itu adalah do F, do X kali nanti dengan delta X tambah do F, do Y kali nanti dengan delta Y. Oke ya, nah nanti tinggal dimasukin saja ya. Nah, maka kita udah mendapati si nilai aproksimasi linearnya ya. Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya ini ya, fxy itu adalah akar dari ya akar dari X kuadrat tambah nanti dengan Y kuadrat. Dan kita diminta untuk menghitung F 31 per 10, 39 per 10. Nah, jadinya bagaimana? Nah, kita bisa tuliskan bahwa si F 31 per 10, 39 per 10 itu nanti akan mendekati, ini akan sama dengan apa? F 3 tambah 1 per 10, 4 kurangi 1 per 10. Oke.
Nah, yang mana ini nanti nilainya itu akan mendekati, oke ya, nah nilainya itu nanti akan mendekati F 3,4 ditambahkan nanti si delta F sama ya, kita tinjau juga di titik 3,4 itu. Oke ya, nah sekarang kita mau menghitung si delta F-nya ini. Nah, kan kita tahu nih bahwa delta F ini nanti sama dengan apa? Delta F kan perubahan nilai F ya. Dalam hal ini F-nya itu adalah fungsi X dan juga fungsi Y. Nah, maka kita tahu bahwa nanti si nilai F ini akan berubah kalau si variabel X-nya itu berubah. Oke ya. Nah, jadinya ini ada do F per do X kalikan nanti dengan delta X. Oke. Nah, kemudian ditambahkan nanti dengan do F. Ini nilai F ini akan berubah kalau nanti si variabel Y-nya berubah ya. Nah, berarti dia akan ada do F, do Y, kali nanti dengan delta Y. Oke, ya. Nah, sehingga di sini ya, nah do F do X-nya apa ya? Nah, jadi ini kan bisa kita tulis nanti dia sebagai X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat setengah ya. Nah, berarti do F do X-nya ini kalau kita turunin dia jadi apa? Setengah X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat min setengah kali turunan dalamnya itu adalah 2X. Nah, sehingga kita akan mendapati ya si do F do X-nya itu nanti adalah X per akar dari X kuadrat ditambah nanti dengan Y kuadrat ya. Kalikan nanti dengan delta X ditambah nanti ini. Nah, do F do Y berarti sama ya. Dia mirip saja, cuma ini turunan dalamnya dia jadi 2Y. Oke, ya turunan dalamnya itu nanti dia jadi 2Y ya. Nah, sehingga nanti dia akan menyisakan Y per akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat kali nanti dengan delta Y. Ya, nah maka kita bisa menghitung delta F pada titik 3,4 itu berarti akan sama dengan masukin X-nya 3, Y-nya 4. Dapati nanti ini adalah 3 per ini akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti itu adalah akar dari 25. Akar dari 25 itu adalah 5. Ya, nah kalikan nanti dengan si delta X-nya itu dalam hal ini adalah 1/10. Ya, tambahkan nanti ini. Nah, ini masukin juga ya. X-nya 3, Y-nya 4 ya. Maka kita akan dapati nanti ini itu adalah 4/5 dikalikan nanti dengan ya. Nah, si delta Y-nya apa? Delta Y-nya itu adalah ini ya, minus 1/10. Oke, ya. Eh, ya, minus 10 ya. Nah, sehingga ini, nah ini 3/5 kan 0,6 kali 1/10 itu dia jadinya adalah 0,06 dikurangi ini 4/5 itu adalah 0,8 bagikan nanti dengan 10 dia akan menjadi minus 0,08. Nah, sehingga kalau kita selisihkan nanti dia akan menjadi minus 0,02. Oke ya. Nah, sekarang karena kita sudah mendapati si delta F-nya, ya udah tinggal kita masukin ke sini. Nah, F3,4 itu berapa? Nah, F3,4 itu tinggal kita masukin si X-nya 3, Y-nya 4 ke persamaan ini. Berarti akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ya, yaitu akar dari 25. Akar dari 25 itu nanti adalah 5.
Oke, ya. Nah, ini delta F-nya apa? Delta F-nya adalah minus 0,02. Nah, sehingga kita akan dapati ini jadinya adalah 4,98 ya. Nah, itulah nanti si nilai dari akar ini ya. Eh, ya, kalau kita punya fx-nya adalah akar x kuadrat tambah y kuadrat, ya, itulah nanti si nilai f 31/10,39/10. Oke, ya. Nah, ini salah satu contoh dari si aproksimasi linear itu. Nah, sekarang kita akan melihat ke teorema titik kritis, ya. Nah, ini yang nanti kemungkinan besar akan muncul di bagian esai panjang ya, ya teorema titik kritis ataupun nanti yang mencari nilai maksimal minimal ya. Oke, nah pertama-tama, oke, nah dalam teorema titik kritis itu mengatakan apa? Teorema titik kritis ini mengatakan ya, nah kalau kita punya suatu fungsi f ya, nah itu dia hanya akan mencapai nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim itu artinya nanti baik dia bisa nilai maksimalnya atau nanti dia bisa juga nilai minimalnya ya. Nah, dia akan mencapai nilai ekstrim ya. Nah, itu hanya di titik kritisnya. Nah, titik kritis itu ada apa saja ya? Nah, titik kritis itu yang pertama nanti dia ada di titik-titik perbatasannya ya, atau ini bisa juga kita sebut nanti sebagai titik ujung selangnya. Nah, kemudian yang kedua ini kita sebut nanti titik stasioner. Nah, titik stasioner ini titik yang mana nanti si gradiennya atau si nabla f-nya itu akan sama dengan 0. Oke, ya. Nah, dan yang ketiga itu nanti adalah titik singularnya, ya. Nah, titik singular ini apa ya? Nah, titik singular ini adalah titik yang mana nanti dia turunannya itu tidak ada. Ya, itulah yang nanti kita sebut sebagai titik singular. Oke, ya. Nah, jadi yang namanya titik kritis itu pasti hanya salah satu di antara ini ya. Nilai ekstrim ya. Nah, oke, nilai ekstrim itu pasti dia hanya salah satu di antara ini ya. Oke. Nah, sekarang khusus untuk yang bagian titik stasioner ya. Nah, kita akan punya yang namanya uji turunan kedua. Nah, tapi ini dengan syarat dia memiliki turunan parsial kedua ya di sekitar A, B-nya ya. Nah, jadi kalau kita berbicara di titik stasioner, nah di sini kita bisa menghitung si nilai D-nya ini. Oke, kita bisa menghitung nanti si nilai D-nya ini ya. Nah, dengan cara ya, nah kita tahu D ini akan sama dengan si uh, determinan dari fxx ya, ini turunan kedua berarti ya, fxy, fyx sama fyy. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan si D-nya itu lebih besar daripada 0 ya, jadi ketika kita hitung parameter ini ya, si D-nya ini. Nah, kalau D-nya itu lebih besar daripada 0 dan nanti si fxx-nya itu lebih kecil 0, maka FAB ini dia nanti merupakan maksimum lokal. Kalau D-nya lebih besar 0 dan fxx-nya itu juga lebih besar 0, maka FAB ini dia adalah minimum lokal. Ya, nah jadi kalau D lebih besar 0 ya, nanti ini kita mesti cek lagi di fxx-nya. Kalau fxx-nya itu lebih kecil 0, maka dia maksimum lokal. Kalau lebih besar 0, nanti dia adalah minimum lokal. Nah, kalau D-nya nanti lebih kecil daripada 0, maka ini yang kita sebut sebagai titik plana. Nah, titik plana di sini ya, nah dia bukanlah nilai maksimal ataupun nanti nilai minimal ya. Oke, jadi titik plana ini dia bukan nilai maksimal ataupun nilai minimal ya. Nah, ini titik yang dia mirip kayak itu, kayak keripik Pringles ya, itu yang di bagian tengah-tengahnya ya. Nah, jadi kalau kita tinjau nanti dia dari satu sisi itu dia maksimum lokal, dari sisi lain itu nanti dia minimum lokal. Oke, ya, nah itu titik plana ya. Dia bukan maksimum ataupun minimum ya. Oke, dia titik yang ya paling gampangnya sih yaitu ya titik yang di tengah-tengah Pringles itu ya. Oke, nah dan
Kalau misalkan nanti si D-nya sama dengan 0, maka uji ini gagal. Ya, atau uji ini ya dia tidak akan memberikan kesimpulan apapun. Oke, ya. Nah, sebagai contoh, nah misalkan kita punya ini ya, fxy sama dengan 6x kuadrat kurang 2x pangkat 3 tambah 3y kuadrat tambah 6xy. Nah, di sini kita mau mencari si titik ekstrim ya dari si fungsi ini dan kita mau menentukan nanti jenisnya itu adalah apa gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama. Nah, di sini ada nggak dia titik-titik perbatasannya ini? Ya, tadi kan titik kritis ada 3 nih ya. Nah, dia ada nggak titik-titik perbatasannya? Nah, dalam hal ini kalau kita lihat ya nilai X sama Y-nya itu kan dia bebas ya. Oke. Ya, nilai X sama Y-nya itu kan dia bebas berapapun boleh kan? Ya, nah maka yang pertama ini kita bisa sebut nanti dia ya karena dia X Y-nya itu bebas ya, jadi nggak ada batasnya sama sekali. Nah, jadi kita bisa sebut nanti ini adalah tidak ada titik perbatas ya atau titik ujung selangnya ya. Oke, nah baru yang kedua kita akan bicara di titik stasioner. Nah, titik stasioner itu adalah titik yang mana nanti si nabla F-nya itu sama dengan 0. Ya, nah kita tahu nabla F-nya di sini adalah apa? Nabla F itu dia isinya kan adalah turunan terhadap sumbu X, nanti turunan terhadap sumbu Y-nya. Ya. Nah, di sini kalau kita turunkan dia terhadap sumbu X ya. Nah, ini 6X kuadrat diturunin dia jadi 12X. 2X pangkat 3 diturunin nanti dia akan menjadi 6X kuadrat. Ya, nah ini 3Y kuadrat diturunin jadi 0. 6XY diturunin nanti dia jadi sisa tinggal plus 6Y. Oke, ya. Nah, nah kemudian ini turunan terhadap Y-nya apa? Ya, nah ini kalau kita turunin terhadap Y jadinya adalah 0. Ini kita turunin terhadap Y juga jadinya adalah 0. Ya, nah ini turunin terhadap Y nanti dia jadi 6Y. Nah, ini 6XY diturunin terhadap Y jadi apa? Ya, 6XY diturunin terhadap Y nanti dia jadi sisa 6X doang ya. Nah, ini kan yang namanya titik stasioner kan dia maunya sama dengan di sini ya, dia maunya nanti dia sama dengan 0. Oke, ya. Nah, dia maunya apa? Sama dengan 0 ya, berarti nanti ini akan sama dengan 0,0. Oke, ya. Nah, jadi ini supaya nanti ini bisa 0, maka nanti si sumbu X-nya itu mesti 0, dan juga nanti si sumbu Y-nya juga mesti 0. Oke, ya. Nah, nanti di sini ya, jadi si sumbu X-nya itu berarti 12X min 6X kuadrat plus 6Y mesti sama dengan 0. Dan juga nanti ini 6Y tambah 6X ini juga mesti sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian ini yang dari persamaan kedua ya. Nah, ini bisa kita tuliskan nanti dia jadi apa? Nah, ini 6X-nya saya pindah ke ruas kanan, jadi min 6X ya. Nah, kemudian saya bagikan nanti dengan 6, maka kita akan dapati Y-nya sama dengan minus X. Oke, Y-nya nanti sama dengan minus X ya. Nah, kemudian ini tinggal kita substitusi ke sini ya. Nah, tapi sebelum kita substitusi, kita bagi nih sekaligus kita bagikan semua nanti dengan 6.
ya, biar dia gak terlalu gede ya. Nah, jadi kita bagikan saja nanti ini semuanya nanti dengan 6. Oke, nah sehingga ini kita akan dapati dibagi 6 berarti dia jadi 2x minus ini bagi 6 dia jadi min x kuadrat. Oke, nah ini bagi 6 dia jadi y itu adalah apa? Y itu adalah min x. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi x min x kuadrat sama dengan 0 ya. Atau nanti di sini x kali 1 min x sama dengan 0. Maka kita akan dapati x-nya bisa sama dengan 0 atau nanti si x-nya bisa sama dengan 1. Nah, kalau x-nya 0 berarti apa? Kan y sama dengan min x ya. Berarti kalau x-nya 0, maka y-nya di sini juga akan 0. Kalau x-nya itu adalah 1, maka nanti si y-nya itu adalah minus 1. Nah, artinya dalam hal ini kita punya dua si titik stasionernya ya. Yaitu nanti ada di titik 0,0 dan di titik 1, min 1. Oke ya, kita punya eh, oke ya. Nah, ini kita punya dua apa ya? Dua titik stasioner yaitu di 0,0 dan juga 1, min 1. Nah, sekarang kita pengen tahu ya jenis dari si titik stasioner ini apa? Oke. Nah, jadi untuk mengetahuinya kan kita butuh nanti si uji turunan kedua. Ya, kita butuh nanti si uji turunan kedua ya. Nah, yang mana ya? Nah, kita cari saja dulu fxx-nya berarti apa? Ya, nah fxx itu kan berarti ini adalah si fx kita turunin lagi dia terhadap x. Jadinya adalah 12x diturunin dia jadi 12, 6x kuadrat diturunin dia menjadi 12x. Oke, kemudian nanti di sini fxy ya. Nah, berarti ini fx kita turunin nanti dia terhadap y. Nah, ini kalau kita turunin terhadap y jadi apa? Ini 0, ini turunin terhadap y jadinya adalah 6. Habis itu ada lagi si fyx. Nah, fyx berarti nanti ini fy-nya kita turunin terhadap x. Nah, ini kalau kita turunin terhadap x jadinya adalah 6. Dan nanti di sini fyy-nya ya. Nah, berarti ini kita turunin terhadap y jadinya dia juga adalah 6. Oke ya. Nah, sehingga sekarang tinggal kita uji saja di masing-masing titiknya ya. Nah, oke, yang pertama titik stasionernya itu kan ada di titik 0,0. Nah, berarti kalau kita hitung D-nya itu nanti sama dengan apa? Oke, D-nya ini berarti, nah kita masukin X-nya 0 ya. Ini 12 kali 0 itu 0, berarti nanti ini 12, 6, 6, 6 ya. Nah, dapatnya apa ini? Ini 72 kurang 36. Hasilnya itu adalah 36. Nah, dengan demikian, dalam hal ini kita dapati nanti D-nya lebih besar daripada 0. Oke. Nah, kalau D-nya lebih besar daripada 0, kan kita butuh melihat ke yang ini tadi ya. Kalau D-nya lebih besar 0, kita butuh lihat si fxx-nya lagi. Ya, nah di sini kita tahu nanti si D-nya lebih besar daripada 0 dan nanti si fxx-nya bagaimana? Nah, fxx-nya di sini dia juga lebih besar daripada 0. Nah, karena D lebih besar 0 dan fxx-nya itu lebih besar 0, maka di sini kita bisa menghitung f 0,0 ini sama dengan apa? F 0,0 berarti kita masukin lagi ke persamaan utamanya ya, yaitu 0, 0, 0 ya, berarti ini semuanya 0. Nah, F 0,0 nanti ini hasilnya adalah 0, dan dia merupakan apa? D lebih besar 0, fxx lebih besar 0, itu nanti adalah nilai minimum lokal. Oke, jadi F 0,0 ini kita sebut nanti dia sebagai
nilai minimum lokal. Ya. Oke, itu nanti adalah nilai minimum lokalnya ya. Nah, kemudian di titik yang satunya lagi, yaitu di 1,-1. Ya, nah sama kita akan hitung si D-nya ini. Ya, nah di sini kita tahu ya, kalau saya masukin X-nya 1, ini 12 kurang 12 jadinya adalah 0 ya. Nah, sisanya adalah 6. Nah, sehingga kalau kita hitung, nanti dia akan jadi apa? Minus 36. Ya, nah berarti dalam hal ini kita dapati nanti si D-nya lebih kecil daripada 0. Oke, ya. Nah, ini kita akan dapati nanti si nilai D-nya itu lebih kecil daripada 0 ya. Nah, jadi kalau nilai D-nya lebih kecil daripada 0, maka nah di sini kita bisa menghitung dulu ya, F1, min 1 itu adalah apa? F1, min 1 itu, ya, nah ini saya masukin X-nya 1, Y-nya min 1. Dapati 6 kurang 2, 4. 4 tambah 3, 7. 7 kurang 6 itu nanti adalah 1. Ya, nah berarti dalam hal ini, nanti si titik 1, min 1, 1, ya. Nah, ini tadi D lebih kecil 0 itu kesimpulan kita apa? Kalau D-nya lebih kecil 0, dia nanti merupakan titik pelana ya. Nah, berarti sekarang kita tahu bahwa titik 1 min 1, 1 min 1, 1 ini dia merupakan titik pelana ya. Nah, jadi ya titik pelana ini dia bukanlah maksimum, bukan minimum ya. Nah, dia cuma satu titik yang khusus aja gitu ya. Nah, ya kalau kita tinjau nanti dari satu sisi, ini bayanginnya 3 dimensi ya. Satu sisi itu nanti dia maksimum lokal, di sisi lainnya itu nanti dia adalah minimum lokal ya. Nah, maka ya kalau kita bayangin dia 3 dimensi ya dia bentuknya kayak pelana kuda gitu ya. Atau ya ini yang di titik tengah ringless itu. Oke ya, nah itulah nanti yang disebut sebagai si titik pelana ya. Nah, dia bukanlah maksimum, bukan minimum. Oke ya, maksimum minimum hanya bisa kita peroleh kalau nanti ya maksimum minimum lokal ya. Nah, kalau nanti D-nya lebih besar daripada 0. Oke ya. Nah, dan maksimum global itu pasti adalah apa? Maksimum minimum global pasti itu nanti adalah salah satu dari maksimum atau minimum lokal ya. Oke ya. Nah, jadi yang nanti nilai maksimum ataupun minimum global itu pasti nanti adalah apa? Dia salah satu di antara yang maksimum global berarti dia salah satu di antara semua maksimum lokalnya ya. Dan minimum global itu berarti salah satu di antara minimum lokalnya ya. Nah, inilah cara kita untuk mencari nilai maksimal minimal ya. Nah, ini biasanya yang kita pakai kalau dia tidak ada batasannya sama sekali ya, atau tidak ada yang membatasi nanti si nilai X sama Y-nya. Ya. Nah, metode untuk mencari nilai maksimal ataupun minimal yang lainnya itu nanti disebut sebagai metode pengalih Lagrange. Oke ya, metode pengalih Lagrange ya. Nah, di mana metode pengalih Lagrange ini ya, berarti kita mau mencari nilai ekstrim ya. Ya, dalam hal ini ya nilai ekstrim itu berarti adalah nilai maksimal ataupun minimal. Oke ya. Nah, nilai ekstrim dari fungsi multivariabel ya. Nah, yang mau kita cari nilai maksimal atau minimalnya kita sebut nanti sebagai fungsi objektifnya. Ya. Nah, dengan nanti si kendala tertentu ya. Nah, ini fungsi kendala ini ya. Nah, itulah yang nanti akan membatasi si nilai X sama Y-nya ya. Jadi nggak boleh sembarang gitu ya si X sama Y-nya. Nah, di sini ya sebetulnya ini nggak mesti sama dengan 0 ya. Nah, dia yang penting nanti mesti sama dengan suatu konstanta saja ya. Nah, itu sudah cukup ya. Ya. Nah, ini si fungsi kendalanya ya itu nanti dia nggak perlu sama dengan 0 tapi dia sama dengan konstanta saja sudah cukup ya. Kalau kita sudah bisa menentukan mana fungsi objektif, mana fungsi kendalanya, nah dia objektif itu yang mau kita cari si nilai maksimal minimalnya. Kendala itu yang nanti akan membatasi si nilai X, Y-nya ya. Nah, jadi tidak boleh
sembarang gitu ya. Nah, maka yang dinamakan persamaan Lagrange, oke, yang dinamakan persamaan Lagrange itu ada dua ya, yaitu nanti si nabla F ini nanti adalah lambda kali nabla G ya. Nah, lambda inilah yang nanti kita sebut dia sebagai pengali Lagrange ya. Oke, dan nanti si fungsi kendalanya itu sendiri. Ya, nah inilah yang nanti kita sebut sebagai sistem persamaan Lagrange ya. Nah, jadi sebagai contoh ya, nah misalkan nih kita mau mencari nilai maksimal ataupun minimal dari fungsi fxy ini pada lengkungan ini. Ya, nah berarti ya nih fxy-nya itu adalah 1 min 4x kuadrat min y kuadrat ya. Nah, karena kita mau mencari nilai maksimum ataupun minimum dari si fxy ini, oke ya. Nah, inilah yang nanti kita sebut dia sebagai apa? Ini yang nanti kita sebut dia sebagai fungsi objektifnya. Oke, ya, ini yang nanti kita sebut sebagai fungsi objektifnya ya. Nah, yang membatasinya itu adalah si ini nih, x kuadrat tambah 5y kuadrat sama dengan 5. Nah, inilah yang nanti kita sebut sebagai fungsi kendalanya. Ya, nah, jadi kalau misalkan saya mau pilih titiknya itu x, y-nya itu 0,0 boleh nggak? Ya, nggak boleh, karena dia kan mesti memenuhi persamaan yang ini kan. Ya, nah jadi 0,0 ya nggak boleh. Nah, persamaan ini itu jadi yang membatasi bahwa si nilai X sama Y-nya itu tidak boleh sembarangan. Oke, ya. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan nanti ini adalah si fungsi kendalanya ya, yaitu Gx, Y itu akan sama dengan X kuadrat tambah 5 Y kuadrat itu nanti sama dengan 5. Oke, ya. Nah, jadi kita sudah punya fxy-nya dan kita juga sudah punya si gxy-nya ya. Nah, tinggal kita tuliskan si sistem persamaan Lagrange-nya ini. Oke, ya. Nah, sistem persamaan Lagrange-nya itu nanti adalah apa? Nabla F itu akan sama dengan lambda kali nabla G. Nah, nabla F-nya apa? Nabla F-nya berarti ini kita turunin dia terhadap X. Jadinya adalah minus ya 8X, minus 2Y. Ini akan sama dengan lambda kali nabla G itu apa? Nabla G itu ya berarti ini turunin terhadap X nanti dia akan menjadi 2X ya. Nah, ini turunin terhadap Y nanti dia akan menjadi 10Y. Oke ya. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa mendapati dua persamaannya, yaitu yang pertama, yang sumbu X mesti sama dengan yang di sumbu X ya. Nah, berarti ini minus 8X mesti sama dengan lambda kali 2X. Oke ya. Nah, dan ini minus 2Y ini mesti sama dengan lambda kali 10Y. Oke ya. Nah, dalam hal ini ya, nah ini meskipun sama-sama ada X ya, nah selama ada kemungkinan X-nya itu bisa sama dengan 0, ini nggak boleh kita coret. Ya, nah di soal ini kan nggak disebutin kan bahwa X-nya itu nggak boleh sama dengan 0 kan? Ya. Nah, berarti ini nggak boleh kita coret ya si X-nya ya. Nah, ini kita coret saja si koefisiennya, nanti ini 2, ini nanti jadi 4, ini kita coret. Oh ya, ini ada satu persamaan lagi ya, yaitu nanti adalah si fungsi kendalanya itu. Yaitu X kuadrat tambah 5 Y kuadrat sama dengan 5. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah dari kita akan mencari nilai X sama Y yang memenuhi ketiga persamaan ini. Ya, kita mau mencari nanti si
nilai X dan juga Y yang nantinya akan memenuhi ketiga persamaan ini. Oke, nah sehingga dari persamaan pertama ini saya bisa tuliskan dia nanti jadi apa? Ini berarti kan ini saya pindah ke ruas kanan jadinya adalah lambda X tambah 4X sama dengan 0 ya. Nah, di sini X-nya itu langsung saya tarik keluar saja. Lambda tambah 4 itu nanti akan sama dengan 0. Oke, ya. Nah, maka nanti oke ya, maka nanti di sini kita akan dapati dua kemungkinan ya. Yang pertama itu nanti adalah di X sama dengan 0. Dan yang kedua itu adalah, kemungkinan kedua itu adalah di lambdanya itu sama dengan minus 4. Oke, ya. Nah, untuk X sama dengan 0, berarti kan ini saya langsung masukin si X-nya 0 ya. Nah, berarti ini dapati apa? Ini kita akan dapati bahwa kalau X-nya 0, ini nanti dia sisanya tinggal 5 Y kuadrat, itu nanti akan sama dengan 5. Ataupun nanti Y kuadratnya ini sama dengan 1, berarti dalam hal ini Y-nya itu bisa plus minus 1. Oke, ya. Nah, Y-nya ini nanti dia bisa plus minus 1. Oke, nah sehingga dalam hal ini kita akan mendapati dua buah titik ya, yaitu ya, nah ini ada dua buah titik yang akan kita cek, yaitu ada di X-nya 0, Y-nya 1, dan juga ada di X-nya 0, Y-nya min 1. Nah, F0,1 ya, nah ini kita kembali masukin ke persamaan utamanya ya. Nah, X-nya 0, Y-nya 1, berarti jadi 1 kurang 1 itu adalah 0. Nah, F-nya 0, Y-nya min 1 ya. Ini 0, ini min 1 pada 1, 1 kurang 1 itu nanti juga adalah 0. Oke, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ini kemungkinan yang lainnya tadi kan selain X-nya sama dengan 0, lambdanya bisa sama dengan min 4. Nah, kalau lambdanya ini sama dengan min 4, kita dapati apa? Ya, nah masukin saja ke persamaan kedua ini. Jadinya adalah apa? Nah, ini minus Y itu sama dengan lambdanya adalah minus 4 kali 5 ya. Jadi itu adalah minus 20 Y. Oke ya. Nah, maka di sini kita akan dapati ya. Nah, ini saya pindah ke ruas kiri. Dapati itu adalah 19 Y sama dengan 0. Maka didapati Y-nya ini nanti akan sama dengan 0. Oke ya, Y-nya ini nanti akan sama dengan 0 ya. Nah, sehingga kalau nanti si Y-nya ini sama dengan 0, maka tinggal kita masukin ke persyaratan batasnya ini ya. Yaitu fungsi kendalanya ya, yaitu X kuadrat sama dengan 5. Berarti X-nya itu akan sama dengan apa? Plus minus akar 5. Nah, sehingga kita akan memiliki dua buah titik di sini, yaitu F akar 5,0 sama F minus akar 5,0. Oke. Nah, maka di sini kalau kita masukin dia jadi apa? Masukin ke sini ya. Nah, ini akar 5 kuadrat itu nanti dia jadi 5 kali min 4 itu 20. 1 kurang 20 itu adalah min 19. Nah, ini juga sama ya. Min akar 5 kita masukin ke sini. Min akar 5 dikuadratin dia jadi 5. 5 kali min 4 itu min 20. 1 kurang 20 itu adalah min 19. Ini 0 ya. Nah, oke, nah sehingga kita dapati ya. Nah, yang nilai paling kecil berarti itu adalah si nilai minimalnya ya. Nah, berarti dalam hal ini kita dapati si nilai F minimalnya itu ya berarti yang ini. Ya, nah ini nanti adalah si nilai, sorry ini nilai maksimalnya ya. Nah, F maksimalnya itu nanti adalah sama dengan
nol ya. Nah, ini F maksimal di ini ya, di lengkungan ini ya, berarti ya. Nah, dan nilai minimalnya itu adalah yang ini. Nah, F minimalnya itu nanti adalah minus 19. Oke, ya. Nah, dengan demikian kita sudah eh ya, nah di sini kita sudah mendapati nilai maksimal dan juga nilai minimalnya ya dengan menggunakan metode pengalih Lagrange. Oke, ya. Nah, contoh lain. Nah, misalkan seperti ini. Nah, tentukanlah jarak terkecil dari titik asal ke permukaan ini ya. Nah, kita tahu yang namanya jarak itu adalah apa? Oke, kita tahu nanti yang namanya jarak itu kan nanti adalah ya nih saya tulis D kuadrat itu nanti adalah akar dari sorry, D kuadrat berarti gak ada akar ya. Nah, itu nanti D kuadrat itu adalah X kuadrat ya karena ini kan terhadap titik asal nih ya kan berarti X min X0 ya. X min X0, X0-nya itu adalah 0 karena titik origin tambah Y min Y0 tambah nanti dengan Z kuadrat. Oke ya. Nah, yang mana nanti di sini kita tahu bahwa si Z kuadratnya itu adalah XY plus 4 ya. Nah, berarti nanti ini D kuadratnya kita bisa tuliskan nanti dia sebagai X kuadrat tambah Y kuadrat tambah nanti ini XY plus 4. Nah, jadi ini adalah D kuadratnya ya. Nah, maka si D kuadratnya ini kita jadiin saja dia sebagai fungsi objektifnya. Oke, jadi D kuadrat ini kita jadiin saja dia sebagai si fungsi objektifnya ya. Oke, mungkin baiknya ini kita jangan apa ya, kita gak usah substitusi si Z kuadratnya ya. Nah, langsung saja si D kuadratnya ini kita jadiin sebagai fungsi objektifnya, yaitu F, X, Y, Z itu nanti akan sama dengan si D kuadrat, ataupun nanti itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, nah, khusus untuk jarak kita boleh langsung seperti ini ya. Yang kita cari nilai minimalnya adalah D kuadratnya dulu. Nah, jadi kalau nanti kita mau tahu D-nya, tinggal diakarin saja. Ya. Oke, ya. Jadi kalau D kuadratnya minimal, pasti D-nya juga akan ikut minimal. Kalau D kuadratnya itu maksimal, maka nanti D-nya juga akan ikut maksimal. Ya. Oke, nah ini untuk yang jarak kita bisa seperti ini ya. Nah, selanjutnya, kendalanya itu berarti apa ya? Nah, kendalanya itu kan nanti yang penting dia berupa konstanta kan ya. Ya, nah berarti ini saya boleh pindahkan nanti dia ke luas kanan ya. Nah, jadinya adalah G, X, Y, Z ya. Nah, ini Z kuadratnya saya pindah ke luas kanan, dia jadi XY min Z kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Ya, nah inilah nanti si fungsi kendalanya. Nah, kita sudah punya fungsi objektif, punya fungsi kendala, tinggal kita tuliskan si sistem persamaan Lagrange-nya. Nah, sehingga dalam hal ini kita akan dapati nabla F itu adalah apa? Ini turunan terhadap X jadinya 2X, turunan terhadap Y jadinya 2Y, turunan terhadap Z jadinya adalah 2Z. Nah, lambda dikali ya. Nah, ini turunan terhadap X-nya itu nanti jadinya Y, turunan terhadap Y-nya itu nanti jadinya adalah X, dan turunan terhadap Z itu nanti adalah minus 2Z. Oke, maka dalam hal ini kita akan punya tiga persamaan ya, yaitu 2X itu akan sama dengan lambda kali Y ya. 2Y itu akan sama dengan lambda kali X ya. Nah, dan yang terakhir ini 2Z itu nanti akan sama dengan minus 2 lambda kali Z ya. Nah, ini kan saya kali masuk saja ya. Nah, dan persamaan yang terakhir itu adalah si fungsi kendalanya itu sendiri, yaitu XY min Z kuadrat sama tambah 4 sama dengan 0. Ya.
Oke, ini baiknya kita pisah aja lah ya. Nah, jadi tinggal kita lakukan cara apapun untuk mendapati nanti si nilai X, Y, Z yang memenuhi keempat persamaan ini. Ya. Nah, ini yang bisa kita sederhanakan dulu ya. Nah, ini saya pindahkan lambda. Jadi di sini kan nggak dispesifikkan ya bahwa nilai Z-nya itu nggak boleh nol kan ya. Nah, oleh karena itu ini nggak boleh dicoret. Ya, selama dia ada kemungkinan sama dengan nol si X, Y, Z-nya, maka itu tidak boleh kita coret. Nah, sehingga ini kita pindahkan saja dia ke ruas kiri ya. Jadinya adalah apa? Z tambah lambda kali Z itu nanti sama dengan nol. Nah, sehingga dalam hal ini Z-nya kita tarik keluar, jadinya ini adalah 1 plus lambda sama dengan nol. Berarti dalam hal ini kita akan punya dua kemungkinan. Apakah yang pertama itu nanti si Z-nya sama dengan nol, atau nanti si kemungkinan kedua itu nanti adalah ini ya, Z-nya sama dengan nol, atau kemungkinan kedua nanti lambdanya adalah minus 1. Oke ya, nah kita mulai saja dari yang lebih mudah ya, yaitu di lambda, sorry. Kita mulai dari si ini dulu ya, lambda sama dengan minus 1. Oke, kenapa saya katakan nanti ini lebih mudah ya? Nah, ini karena kalau kita udah dapatin nilai lambda, tinggal kita masukin ke sini. Nah, dapat itu nanti persamaan pertama dia jadi apa? 2X sama dengan minus Y. Dan persamaan kedua ini adalah 2Y sama dengan minus X. Ya, nah sehingga ini kalau saya substitusi, ini kan Y-nya berarti adalah min 2X ya. Berarti ini kalau kita substitusi dia jadinya 2 kali minus 2X itu sama dengan minus X. Sehingga ini kalau saya pindah ke ruas kanan, nanti dapati itu adalah apa? Ini saya pindah ke ruas kanan, dapati nanti ini min 4X pindah dia jadi 3X ya. Nah, 3X sama dengan 0. Artinya X-nya dalam hal ini akan sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, berarti nanti Y-nya juga akan sama dengan 0 ya. Karena Y sama dengan, apa? Y ini sama dengan min 2X. Nah, X0, Y0 tinggal kita masukin ke sini. Dapati nanti itu adalah 0 dikurang Z kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Berarti nanti ini Z kuadrat sama dengan 4. Maka Z-nya itu adalah plus minus 2. Nah, sehingga dalam hal ini kita akan punya dua titik ya, yaitu ada di F002, oke, dan juga ada di F00 min 2. Nah, kita tinggal masukin ke fungsi utamanya ya, yaitu ini 00, 2 kuadrat itu nanti jadi 4. Ya, ini nanti dia juga sama ya, 00 min 2 kuadrat itu nanti juga adalah 4. Oke, nah sekarang kita sudah dapati untuk yang kasus ini ya. Eh, Oke, untuk yang kasus ini ya, eh, lambda sama dengan min 1. Ya. Nah, sekarang untuk Z sama dengan 0 bagaimana ya? Nah, untuk Z sama dengan 0, maka ini kalau saya masukin Z-nya 0, saya dapati nanti si X tambah XY tambah 4 itu nanti akan sama dengan 0. Oke, ya, atau nanti di sini kita akan dapati bahwa si XY-nya itu dia bisa sama dengan minus 4 ya. Nah, sehingga ya, sehingga ya nanti tinggal kita lihat lagi di persamaan yang atasnya ini ya. Nah, ini kita belum bisa ngapa-ngapain ya, biarin aja dulu ya. Nah, jadi di persamaan yang atas ini kita dapati itu kan ada 2X sama dengan lambda kali dengan Y. Oke ya, 2X sama dengan lambda dikali Y, dan nanti di bagian bawah ini ada 2Y sama dengan lambda kali X.
Nah, artinya di sini ya. Nah, ini kita boleh membagi kedua persamaan ini ya. Nah, jadinya adalah 2x per 2y ini nanti sama dengan lambda y per lambda x. Nah, sekarang untuk nanti si lambda, jadi ini kita analisis dulu. Lambdanya boleh 0 nggak? Kalau misalkan lambdanya 0, pasti x-nya sama dengan 0 kan? Nah, kalau x-nya sama dengan 0, pasti dia tidak akan lagi memenuhi persamaan ini. Ya, karena 0 tambah 4 kan nggak mungkin bisa sama dengan 0 kan ya? Ya, nah jadi di sini kita tahu bahwa lambdanya itu tidak mungkin sama dengan 0 untuk kasus ini. Ya, nah sehingga ini lambda bisa kita coret. 2 bisa kita coret. Nah, ini kita pindahin ke ruas kiri, jadinya adalah apa? X per Y, kurangi nanti ini, Y per X itu sama dengan 0. Dapati nanti ini, X kuadrat min Y kuadrat per XY sama dengan 0. Ya, maka nilai ini akan 0 kalau apa? Kalau nanti si X kuadrat sama dengan Y, ya, yang atasnya ini yang mesti sama dengan 0 ya, bawahnya nggak boleh 0 ya. Nah, berarti di sini X kuadrat sama dengan Y kuadrat ya. Nah, baru ini tinggal kita masukin ke persamaan syarat batasnya ini ya. Nah, ini kan Z-nya udah 0 ya. Nah, ini X kuadrat kan sama dengan Y kuadrat nih. Nah, kalau X kuadrat sama dengan Y kuadrat ya. Nah, berarti di sini ya. Nah, kita bisa dapati apa kemungkinannya? X-nya bisa plus Y atau nanti si X-nya bisa minus Y kan? Ya, nah di sini nanti dia akan cabang dua persamaan lagi ya. Nah, kalau X-nya sama dengan Y, berarti kita akan dapati apa? X kali X-nya itu sama dengan Y, berarti X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah, ini X kuadrat kan selalu lebih besar daripada 0 ya. Nah, tambah 4 ya nggak mungkin dia bisa sama dengan 0. Nah, sehingga dalam hal ini ya dia tidak ada solusi. Ya, untuk X sama dengan Y, ini nanti dia tidak ada solusi. Nah, kemudian nih kalau X sama dengan min Y, berarti kan ini Y min X ya. Berarti dia akan menjadi minus X kuadrat. Ya, atau ya kita pakai aja X sama dengan min Y ya. Jadi, minus Y kuadrat tambah 4 itu nanti sama dengan 0. Nah, kalau ini kita bisa dapati Y kuadrat sama dengan 4, maka nanti Y-nya bisa plus 2 atau Y-nya nanti bisa min 2. Nah, kalau Y-nya ini plus 2, berarti X-nya adalah, X itu adalah min Y ya, berarti X-nya adalah min 2. Nah, kalau Y-nya min 2, X-nya itu nanti adalah 2. Nah, sehingga dalam hal ini kita punya dua titik lagi, yaitu di min 2, 2, Z-nya itu adalah 0, dan satu titik lagi itu ada di 2, min 2, Z-nya itu nanti adalah 0. Nah, maka ini kalau kita masukin ya, nah X-nya ini di berapa? Min 2 ya, min 2 kuadrat itu 4, tambah 2 kuadrat itu 4, tambah 0 ya. Berarti ini adalah 4 tambah 4 itu 8 ya. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini masukin 2 kuadrat itu 4, min 2 kuadrat itu 4, 4 tambah 4 itu nanti adalah 8. Oke ya. Nah, maka di sini kan yang diinginkan itu nanti adalah si jarak minimalnya ya, jarak terkecilnya ya. Nah, jarak terkecil itu berarti kita akan lihat dulu dari semua ini F min-nya berapa? F min-nya itu adalah 4. Jadi kita bisa tuliskan ya dari semua kesimpulannya itu F min-nya itu nanti dia sama dengan 4. Ya, ingat F min itu dia adalah D. F itu tadi adalah D kuadrat ya. Nah, ini D kuadrat yang minimalnya itu adalah 4. Berarti nanti si jarak minimalnya itu adalah apa? Jarak minimalnya itu nanti tinggal di akar 4 itu adalah 2 satuan. Ya, nah inilah nanti si jarak minimalnya ya. Ya. Jadi khusus untuk jarak, kita boleh langsung meminimumkan si D kuadratnya ini saja ya, ketimbang nanti kita langsung bikin ini D-nya langsung. Ya, kalau D-nya langsung nanti dia ada bentuk akar ya, nah itu akan agak repot untuk menyelesaikannya ya.
Nah, jadi untuk yang jarak kita boleh langsung gunakan nanti si D kuadrat ini saja ya, lebih mudah. Oke, nah selanjutnya kita akan coba lihat lagi. Nah, eh, diberikan fungsi 2 perubah fxy sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah y kuadrat. Yang A, tentukan nilai ekstrim dari f beserta jenisnya ya. Nah, berarti ini kan nggak ada batasan sama sekali kan? Nah, kalau nggak ada batasan sama sekali ya, nah berarti untuk yang A ini ya, nah kita tahu yang pertama dia tidak ada titik perbatasan. Tidak ada titik-titik perbatasan ya. Nah, karena dia ini kita tahu bahwa fungsinya ini kan dia berlaku untuk semua eh, apa ya? Dia berlaku untuk semua x y ya. Oke. Nah, yang kedua baru kita bicara di titik stasioner. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan dia fungsinya polinom, artinya nanti dia bisa diturunkan dimanapun. Berarti kalau untuk yang ketiga, dia pasti tidak ada titik singular ya. Nah, jadi kita hanya perlu berfokus pada si titik stasionernya saja ya. Nah, di titik stasioner itu adalah titik yang mana nanti si nabla-nya itu sama dengan 0. Oke ya, titik yang mana nanti si nabla-nya itu nanti akan sama dengan 0 ya. Nah, sehingga di sini kita tahu nanti si nabla-nya apa? Nabla F-nya berarti turunan terhadap X-nya itu adalah 2X tambah nanti dengan 2. Ya. Nah, dan turunan terhadap Y-nya apa? Turunan terhadap Y-nya, Y kuadrat diturunin nanti dia jadi 2Y. Nah, ini akan sama dengan 0,0. Oke. Nah, sekarang ini tinggal kita masukin ya. Nah, ini 2X tambah 2, nanti ini mesti sama dengan 0. Ya, nah, berarti dalam hal ini kita langsung dapati X-nya itu adalah minus 1. Dan yang kedua, 2Y ini mesti sama dengan 0. Berarti dalam hal ini kita akan langsung dapati Y-nya sama dengan 0. Ya. Nah, berarti titik stasionernya itu nanti adalah di min 1,0. Oke, titik stasionernya nanti ini ada di minus 1,0 ya. Nah, sekarang kalau kita pengen tahu itu jenisnya apa, berarti kan kita butuh si turunan keduanya ya, yaitu fxx-nya apa ya. Nah, ini kalau kita turunin lagi nanti dia jadi 2 fxy-nya itu nanti adalah 0 ya. Karena dia gak ada fungsi sama sekali di sini ya. Nah, fyx-nya itu juga sama dengan 0. Oke, dan fyy-nya itu adalah 2 ya. Nah, sehingga di sini kalau kita hitung si nilai D-nya, oke, D-nya itu kan berarti ini 2, 0, 0, 2 ya. Nah, kita akan dapati nanti ini adalah 4. Nah, sehingga kita bisa dapati nanti ini, oke ya, ini berarti kan titik stasionernya nanti di, ya titik stasionernya berarti nanti ada di ini ya, min 1,0 ya. Nah, F min 1,0 ini sama dengan berapa? Nah, masukin X-nya min 1 dan Y-nya 0 ya. Berarti ini 1 kurang 2 min 1 tambah 0 itu nanti jadi min 1. Oke, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan si D-nya kan lebih besar daripada 0. Dan si fxx-nya ini dia juga lebih besar daripada 0. Oke, ya. Nah, maka kita akan mendapati si f1,0 ini berarti merupakan apa? Dia nanti merupakan nilai minimum lokalnya. Ya, itulah nanti si jenisnya ya. Nah, dan yang ketiga ini nanti jadi tidak ada titik singular ya. Nah, oke. Nah, itulah nanti solusi untuk yang A ini. Nah, kemudian nah yang B. Oke.
Nah, yang B ini katanya kita tentukan semua titik ekstrim dari F beserta jenisnya pada X kuadrat. Ini. Terusnya ini X kuadrat tambah 4 Y kuadrat. Ya, ini kecil sama dengan 4. Oke ya. Nah, berarti sekarang karena dia ini kan kita mau menentukan si nilai maksimum dari fx, y sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah y kuadrat pada nih kita udah batasi nih ada x kuadrat tambah 4 y kuadrat kecil sama dengan 4. Nah, berarti sekarang ya karena di sini dia ada sama dengan maka untuk yang pertama titik-titik perbatasannya itu sudah ada. Oke ya, berarti kalau kita berbicara di titik-titik perbatasan, artinya kita mau mencari nilai maksimum dari si fxy sama dengan ini ya, x kuadrat tambah 2x tambah y kuadrat di mana? Di x kuadrat tambah 4 y kuadrat sama dengan 4 ya. Nah, karena ini yang di bagian perbatasannya kan. Nah, otomatis di sini ya, kalau kita lihat ya, ini kita mau cari nilai maksimum minimum, tapi x-nya nggak boleh sembarang. Oke, ya ada yang persamaan yang membatasi nanti si nilai X, Y-nya itu. Berarti ini kita akan selesaikan dengan menggunakan metode pengali Lagrange. Ya, di mana nanti ini adalah si G, X, Y-nya itu nanti akan sama dengan X kuadrat tambah 4 Y kuadrat. Ini akan sama dengan 4. Ya, nah, jadi tinggal kita tuliskan sistem persamaan Lagrange-nya, yaitu nabla F itu akan sama dengan lambda kali nabla G. Di mana nabla F-nya itu adalah apa? Nabla F-nya itu nanti adalah ini 2X tambah 2, nabla turunan terhadap Y-nya itu adalah 2Y. Oke ya. Nah, dan nanti ini adalah lambda kali nabla G-nya itu apa? Nah, ini X kuadrat diturunin nanti dia jadi 2X. Ya, nah, turunin terhadap Y nanti dia jadi 8Y. Nah, sehingga kita akan punya sistem persamaan Lagrange-nya itu adalah 2x tambah 2 sama dengan lambda kali 2x. Dan ini 2y itu akan sama dengan lambda kali 8y. Nah, ini nanti bisa kita coret ya. Nah, ini bagi 2 semua juga bisa ya. Oke, dan persamaan ketiganya itu nanti adalah si fungsi kendalanya itu. Ya, nah berarti sekarang tujuan kita adalah dari ketiga persamaan ini kita akan cari XY yang memenuhi semuanya ya, semua kemungkinan kita cari. Nah, kita mulai saja dari persamaan kedua ini, berarti kita bisa dapati apa? Ini saya pindah, nanti dia akan jadi 4 lambda Y dikurangi Y itu sama dengan 0. Artinya kalau Y-nya saya tarik keluar, nanti ini akan menjadi 4 lambda min 1 itu sama dengan 0. Maka dapati nanti di sini ada dua kemungkinan. Apakah nanti si Y-nya sama dengan 0, ataukah nanti si lambdanya itu adalah 1/4. Oke, ya. Nah, oke, kita sekarang lihat dulu untuk yang Y-nya sama dengan 0. Berarti kalau untuk Y-nya sama dengan 0 ya, nah langsung kita masukin ke syarat batasnya ini ya. Nah, jadi biasanya kita akan mereduksi dulu ya si variabelnya jadi tinggal sisa satu, baru nanti tinggal disubstitusi ke syarat batasnya ya. Nah, itu biasanya cara paling mudahnya ya. Nah, ini Y-nya 0, berarti kita akan dapati X kuadratnya itu nanti sama dengan 4, berarti X-nya itu bisa plus minus 2. Nah, artinya dalam hal ini kita akan dapati dua titik ya, yaitu di 2,0 dan juga ada di min 2,0. Yaitu apa? Kalau di 2,0 ya masukin ke persamaan utamanya yaitu apa? Ini masukin X-nya 2, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 0 ya, 8 berarti. Nah, kemudian nanti ini eh, ini tadi apa min 2 ya. Nah, berarti
4 kurang 40 tambah 0, berarti nanti ini hasilnya adalah 0. Ya, nah itu untuk yang si itu untuk yang nanti si Y sama dengan 0 ya. Nah, kita masih punya kemungkinan lainnya, yaitu di lambda sama dengan 1/4. Oke, ya, kita masih ada kemungkinan lainnya, yaitu di lambda sama dengan 1/4 ya. Ini tadi lambdanya sama dengan 1/4 ya. Nah, tinggal kita substitusi ke persamaan yang pertama ini, yaitu X tambah 1 ini akan sama dengan ya 1/4 X ya. Nah, sehingga ini kalau saya pindah ke ruas kanan, nanti dia, ini saya pindah ke ruas kiri, ini saya pindah ke ruas kanan ya. X kurang 1/4 X itu adalah 3/4 X, ini sama dengan min 1. Berarti X-nya ini nanti adalah minus 4/3. Oke, nah kalau X-nya minus 4/3, tinggal kita masukin ke syarat fungsi kendalanya ini, yaitu 16/9 ditambah nanti ini 4Y kuadrat ya. Ini kan X kuadrat berarti dia jadi 16/9 ya. Ini sama dengan 4. Bagikan semua dengan 4, nanti ini jadi 1 ya. Nah, sehingga ini kita akan dapati bahwa Y kuadratnya ini adalah apa? 1 kurang 4/9 itu berarti 5/9. Berarti Y-nya bisa plus minus akar 5/3. Nah, tinggal kita masukin ya. Nah, ini berarti kita punya dua titik lagi, yaitu F di min 4/3, akar 5/3, sama F di min 4/3. Nanti ini di akar 5/3. Oke, maka ini kita akan dapati berapa ini? Ya, nah ini tinggal masukin ke persamaan utamanya ya, yaitu nanti ini X kuadratnya itu 16/9, Y kuadratnya itu 5/9 ya. 16/9 tambah 5/9 itu 21/9. 21/9 kurangi 8/3. Berarti berapa itu? 21/9 kurang 8/3. Ya, jadinya nanti dia adalah minus 1/3 ya. Nah, ini adalah yang di titik-titik perbatasannya ya. Nah, dalam kasus ini, selain ada di titik-titik perbatasan ya, nah kita juga mesti melihat ke kasus titik stasioner. Nah, di titik stasioner ini, kita udah tahu apa? Titik stasionernya itu kan ada di min 1,0 kan? Nah, min 1,0 berada nggak dalam rentang ini ya? Nah, tinggal kita substitusi. Masukin X-nya min 1, Y-nya 0, memenuhi ini nggak? Nah, masih memenuhi ya. Oke, kan nih kalau kita masukin 1 kecil sama dengan 4 kan? Ya, nah karena masih memenuhi, berarti ya ini titik stasionernya juga mesti kita ikut sertakan ya, yaitu di hasilnya tadi dalam minus 1 ya. Oke ya. Nah, dan yang ketiga ya, nah kok titik singularnya ya karena dia fungsinya ini berupa polinom, berarti dia bisa diturunkan di manapun ya. Nah, berarti nanti tidak ada titik singularnya ya. Nah, inilah nanti titik-titik ekstrimnya itu. Ya, dia akan cuma meminta untuk menuliskan semua titik-titik ekstrimnya saja ya. Ya, jadi ini adalah yang titik ekstrim di perbatasannya. Oke, ini yang nanti di titik stasionernya ya. Nah, kalau ditanya nanti berapa nilai maksimalnya, berarti kita bisa dapati F maksimalnya itu berarti akan sama dengan 8 ya. Nah, minimalnya berapa? F minimalnya berarti itu nanti ada di minus 1. Oke, ya tentunya di sini kita hanya berbicara pada rentang ini saja ya. Oke, ya. Nah,